lulus SMP naik MTS. Masih bingung mau lanjut kemana? Mau tahu sekolah yang cocok dan recommended buat kamu? Mempersembahkan SMK Negeri 1 Sidi Kalang merupakan salah satu SMK terbaik di Kabupaten Dairi dengan mengusung visi menjadi lembaga diklat yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, berprestasi, berdisiplin, dan cinta alam berbudaya lingkungan, serta berakar pada nilai-nilai budaya di era global, menjadikan SMK Negeri 1 Sidi Kalang tumbuh menjadi salah satu SMK terbaik dengan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing. SMK Negeri 1 Sidi Kalang memiliki 6 kompetensi keahlian, diantaranya yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan merupakan pilihan yang tepat buat kamu yang ingin mendalami di bidang komputer. Dengan pembelajaran praktik dan terampil seperti perakitan komputer, desain jaringan WAN, administrasi sistem jaringan, hingga teknologi jaringan, menjadikan kamu seorang profesional di bidang komputer seperti teknisi komputer, network administrator, desainer, hingga web developer. Yang kedua adalah usaha perjalanan wisata. Nah, kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata ini adalah kompetensi keahlian yang sangat cocok untuk adik-adik sekalian yang hobi traveling dan mencoba hal baru. Di kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata atau lebih singkatnya UPW, adik-adik sekalian bakalan belajar tentang dunia pariwisata mulai dari pengetahuan dasar hingga dunia kerjanya. Kenapa sih harus UPW? Karena pariwisata adalah sektor industri prioritas yang sangat menjanjikan untuk masa mendatang. So pasti memiliki lapangan kerja yang banyak pula. Di kompetensi keahlian UPW, adik-adik akan belajar mulai dari guiding atau pemanduan, reservasi dan tiketing, sampai ke perencanaan perjalanan wisata dan MICE. Dan tentunya belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Prospek kerja usaha perjalanan wisata itu apa saja sih, Kak? Tentu saja ada banyak, mulai dari tour guide, tour agent, konsultan pariwisata, event organizer, industri penerbangan, kapal pesiar, bahkan bisa menjadi wirausaha juga dengan membuka usaha catering, travel, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perhotelan. Kompetensi keahlian perhotelan merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari tentang melaksanakan pekerjaan di lingkup front office sebagai reception, reservation, telepon operator, dan porter. Melaksanakan pekerjaan di lingkup housekeeping sebagai public area attendant, room attendant, order taker, cleaner, uniform attendant, dan laundry attendant. Tujuan kompetensi keahlian perhotelan ialah mampu menyiapkan tenaga kompeten dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang housekeeping dan front office. Kompetensi keahlian perhotelan ini berupaya untuk menciptakan lulusan terampil dan produktif, dan dapat bekerja di bidang perhotelan sebagai resepsionis, telepon operator, information, bellboy atau bellman, waiter atau waiters, roomboy atau roommaid, houseman, crew laundry. Bukan hanya di bidang perhotelan, lulusan ini bahkan mampu bekerja di kafe atau restoran sebagai waiter, dan bahkan mampu berwirausaha sendiri.
Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga merupakan kompetensi keahlian bidang bisnis dan manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang kreatif, terampil, dan kompeten dalam bidang keuangan. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga meliputi pembelajaran akuntansi manual dan akuntansi komputer atau MAYOK dan spreadsheet. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga bertujuan agar siswa dapat mengetahui akuntansi baik di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Peserta didik kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga diharapkan dapat melakukan pekerjaan siklus akuntansi minimal bagi diri sendiri dan perusahaan pada umumnya, dan sekaligus mampu menerapkan sistem perpajakan di Indonesia. Peluang atau prospek kerja akuntansi dan keuangan lembaga antara lain staf akuntan, internal auditor, perencanaan keuangan, kredit analisis, kasir, dan budgeting staff. Yang kelima adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau biasa disingkat OTKP yang dulunya bernama Administrasi Perkantoran atau AP merupakan salah satu cabang bidang keahlian bisnis dan manajemen yang mempelajari tentang pengetikan naskah atau dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, penataan dan pengelolaan arsip, penanganan perjalanan bisnis, penanganan dana kas kecil, penyiapan pertemuan atau rapat, penanganan aplikasi dan penanganan informasi melalui internet. Beberapa peluang pekerjaan dan prospek kerja yang sesuai untuk lulusan dari kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran antara lain sekretaris junior, staf administrasi, petugas kearsipan, petugas perpustakaan, resepsionis atau front office, operator telepon, juru ketik, personalia atau HRD, dan lain-lain. Yang keenam adalah bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari dasar-dasar kemampuan serta keilmuan menjadi seorang marketing, di mana siswa akan mempelajari ilmu dasar marketing, pengadministrasian barang, bisnis retail, serta kemampuan praktik penjualan. Tujuan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran antara lain menguasai ilmu marketing ketika lulus, bersikap profesional dan menggunakan segala aspek yang ada di dalam dunia bisnis, bersaing secara sportif dan mampu mengembangkan ilmu yang telah dipelajari, produktif dalam mengembangkan usaha, mampu melakukan pemasaran, mampu bernegosiasi atau tawar-menawar dengan pelanggan, memahami secara lengkap prinsip dalam berbisnis. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan selama masa pendidikan, berikut adalah beberapa prospek kerja untuk siswa lulusan SMK kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, antara lain sales eksekutif, marketing analisis, social media marketing, digital marketing staff, supervisor pemasaran, event planner, public relation, admin marketing, dan wira swasta. Yang pertama, penyelarasan kurikulum dengan IDUKA telah dilaksanakan. Yang kedua, pembelajaran berbasis project real.
Opikus produk SMK Negeri 1 Sidikalang. Yang ketiga, instruktur dari industri yang telah kita undang sebagai guru tamu. Yang pertama dari Cordela Hotel, yang kedua dari Bank Sumut sebagai guru tamu, yang ketiga dari Ojek Sidikalang. Yang keempat, praktek kerja lapangan atau PKL dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sidikalang 1 semester. Yang kelima, sertifikasi kompetensi. Uji kompetensi di SMK Negeri 1 Sidikalang dilaksanakan dengan LSP P1. Dan guru-guru produktif SMK Negeri 1 Sidikalang sudah mendapat sertifikat dari industri. Yang keenam, guru SMK Negeri 1 Sidikalang telah mendapat pelatihan upskilling dan reskilling. Yang ketujuh, Negeri 1 Sidikalang telah menjadi salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran teaching factory dengan adanya TEPA Smart SMK Negeri 1 Sidikalang, Once Hotel SMK Negeri 1 Sidikalang. Yang kedelapan, komitmen serapan lulusan SMK Negeri 1 Sidikalang. Sudah beberapa industri atau IDUKA yang sudah berkomitmen menerima alumni SMK Negeri 1 Sidikalang ke depan dengan secara bersama-sama, duduk bersama, merencanakan kurikulum SMK Negeri 1 Sidikalang. Yang terakhir, I. Kerjasama yang telah dilakukan SMK Negeri 1 Sidikalang dengan IDUKA. Yang pertama, akan melaksanakan kegiatan tour guide siswa SMK Negeri 1 Sidikalang di Taman Wisata Iman dan Silalahi. Yang kedua, kerjasama dengan BNI untuk Once Hotel SMK Negeri 1 Sidikalang untuk melaksanakan transaksi non-tunai. Yang ketiga, kerjasama dengan PMK atau Pemerintah Kabupaten Dairi untuk seluruh kartu tani akan mendapat diskon di Once Hotel SMK Negeri 1 Sidikalang.